Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Ya, alhamdulillah. Pada hari ini bertemu lagi bersama Pak Asep Dadan dalam pembelajaran akidah akhlak. Anak-anakku sekalian, mungkin ketika kita melihat teman kita yang jatuh, banyak sekali yang bilang ketika jatuh itu dengan berbagai bahasa. Nah, Islam mengajarkan kita untuk selalu mengamalkan kalimat-kalimat yang baik. Nah, diantaranya ketika kita mengalami hal tersebut, yaitu jatuh, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat itu dinamakan tarji. Nah, tarji itu artinya kembali. Nah, di sini untuk memahami kalimat-kalimat thayyibah, kita bisa merenungkan surah An-Naba ayat 11 sampai 20. Yang mana di sana dijelaskan bahwa segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kalimat tarji juga sering dipakai ketika kita mengalami musibah kecil maupun musibah besar. Nah, hal ini berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Anbiya yakni kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, dari sini bahwasanya sesuatu yang memang punya nyawa, yaitu kehidupan, seperti kata manusia, akan mengalami kematian. Nah, begitupun dari setiap apa yang kita jalani tentang kehidupan ini, Allah akan mengirimkan berbagai ujian. Nah, ketika kita mendapatkan ujian, musibah apapun, kembalikan semuanya pada Allah dan ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Nah, sebagai penambah, hal ini memang tercantum dalam surat Al-Fajr 15 sampai ayat 16. Nah, bahwasanya fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah, setiap muslim seharusnya meneladani sikap Nabi Sulaiman ketika diberi anugerah kekayaan, kekuasaan yang luar biasa oleh Allah. Dia tidak lupa diri. Hal itu dikarenakan Nabi Sulaiman menyadari bahwa apa yang dikaruniakan Allah berupa kesenangan kepadanya merupakan bentuk ujian. Apakah ia akan bersyukur atau kufur kepada Allah. Nah, dalam sahihnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu musibah lalu ia membaca apa yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikan kami pahala karena musibah ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah akan menggantinya untuknya dengan yang lebih baik. Selanjutnya Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, siapakah orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah, penghuni rumah yang pertama kali mengikuti hijrah kepada Rasulullah? Lalu aku mengatakan, ucap di atas, kemudian Allah menggantikan untukku Rasulullah SAW sebagai suami. Nah, satu hal yang penting harus kita ingat selalu adalah Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi semua persoalan yang harus kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Lanjut, bagaimana perilaku menghadapi musibah? Tidak ada suatu musibah yang menimpa manusia tanpa izin Allah. Kita sering mendengar atau melihat berbagai musibah seperti kecelakaan pesawat, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami.
Nah, untuk orang-orang yang tidak beriman, kejadian tersebut merupakan suatu yang menyengsarakan dan mendatangkan penderitaan. Bahkan ada yang menganggap seolah-olah telah kiamat. Allah tidak akan menguji hambanya dengan musibah di luar kesanggupannya. Allah juga tidak akan mendatangkan musibah jika tidak ada hikmah di balik kejadian itu. Sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwa segala musibah ada hikmahnya meskipun musibah tersebut sangat berat. Ada dua bentuk musibah yang dialami manusia, yaitu musibah yang berarti azab Allah dan ujian Allah. Musibah yang berarti azab dari Allah diberikan kepada orang-orang yang lalai, antara lain orang-orang yang berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. Musibah yang berarti ujian dari Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Melalui ujian tersebut, dosa seseorang akan diampuni oleh Allah, asalkan ikhlas dan sabar menerimanya. Nah, ciri-ciri orang yang dapat mengambil hikmah dari musibah yang dialaminya adalah perubahan perilaku menjadi lebih bertakwa setelah menerima musibah. Perilakunya menjadi lebih baik dan lebih peduli kepada orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, begitulah penjelasan dari kalimat thayyibah. Nah, kalian nanti kerjakan latihan soal halaman 83 sampai 84 yang bagian A dan B-nya. Terima kasih. Semangat selalu ya anak-anak. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah dari Bapak. Sekian. Ada tomat, ada sayuran. Nah, semuanya adalah pemberian Allah. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.